Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK 2021 atau SBMPTN 2021. Apakah masih semangat? Ini menurut kakak adalah momen yang seharusnya kalian sudah mulai ambis untuk mempersiapkan diri, dimana kalian baru saja menyelesaikan atau ada beberapa mungkin yang sudah selesai, ada yang masih melaksanakan ujian susulan ya. Untuk UAS, ujian akhir sekolah semester 1, untuk kalian yang mengharapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi, itu deg-degan untuk menunggu hasil UAS semester 5 atau rapor semester 5. Nah, untuk kalian nih yang akan mempersiapkan UTBK dan SBMPTN 2021, kakak mau bantu persiapkannya, di mana kemarin momen 12-12 LTMPT mengumumkan mulai dari gelombang dan juga pembuatan akun serta hal-hal yang akan diujikan, di mana di sini tidak sama dengan tahun 2020 yang hanya memakai ujian tes potensi skolastik saja, tetapi sekarang tes potensi akademik atau kemampuan bidang baik IPA maupun IPS kembali diujikan. Nah, untuk kalian nih yang mungkin kemarin berpikir persiapannya cuma TPS saja, TPS itu cukup sulit juga. Nah, sekarang kalian ditambah dengan TKA lagi, semoga kalian sudah mulai berangsur-angsur mempersiapkan diri. Karena apa? Karena hanya diri kita sendiri yang bisa menyelamatkan dan memperjuangkan apa yang kita inginkan, bukan orang lain. Sekarang mungkin kalian masih bisa tertawa dengan nyaman, masih bisa bersenda gurau dengan nyaman, tetapi ketika nanti sudah mendekati bulan-bulannya, tetapi kalian tidak ada persiapan sama sekali atau nol persiapan, apa yang akan kalian bawa untuk tes masuk perguruan tinggi. Tes masuk perguruan tinggi negeri bukan tes yang main-main. Banyak atau beribu orang juga siswa yang tidak lulus, karena bisa jadi dari 34.000 yang lolos hanya 12.000. Nah, kalian mau masuk yang mana? Mau masuk yang 34.000 peserta yang ikut semuanya, atau mau menjadi bagian 12.000 yang lolos? Nah, jadi adik-adik kakak yang dari sekarang masih mungkin masih malas belajar karena belum ada tekanan. Nah, sekarang sudah mulai ada tekanan. Kalian akan melaksanakannya sekitar bulan April dan Mei. Nah, itu mungkin bagi kalian yang masih menganggap lama, itu sungguh prihatin kakak, karena Januari, Februari, Maret, April, lebih kurang 3 bulan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kakak mau membantu kalian dengan nge-share soal UTBK TKA Sosiologi 2020. Semoga ini bisa menjadi bahan kalian untuk belajar. Sebelum kita mulai membahas soal asli UTBK Sosiologi 2020, kakak minta tolong untuk like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang. Dan jangan lupa, bagi kita yang memudahkan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan untuk diri kita pun juga akan dimudahkan. Oke, baik, kita langsung saja membahas tentang soal UTBK asli TKA Sosiologi 2019 maksud kakak tadi ya, karena bersemangat memberikan motivasi ke kalian tersebutnya 2020. Jadi TKA kemarin masuk 2019, 2020 dihilangkan karena faktor waktu pelaksanaan ujian yang akan lama jika TKA masuk, jadi dihilangkan karena waktu itu kita sedang mendapat musibah wabah COVID-19. Jadi ini adalah soal TKA asli Sosiologi 2019. Nah, jadi kakak klarifikasi lagi ya, tadi kakak salah dan kakak sudah mengklarifikasinya. Semoga soal ini dapat membantu kalian. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Didesak oleh ketiadaan biaya untuk membeli obat ibunya yang sakit, Olga pun terpaksa mencuri. Malang, aksi Olga diketahui, ia pun menjadi bulan-bulanan masa dan digiring ke kantor polisi setempat. Berdasarkan sifat
Ya, penyimpangan yang dilakukan Olga tergolong dalam penyimpangan A. primer, B. sekunder, C. permisif, D. positif, atau E. negatif. Kategori penyimpangan di sini yang termasuk cuma opsi A, B, D, dan E. Kategori A itu berdasarkan tingkat keakraban. Nah, sedangkan kategori nilai di sini yang salah itu opsinya D dan E. Nah, si Olga di sini dia mencuri, walaupun tujuannya baik tapi tetap saja salah karena jalan yang dia lakukan mungkin masih bisa dengan cara meminjam tanpa harus mencuri. Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk berdasarkan sifat ini cuma ada dua, yaitu positif negatif. Kalau primer sekunder itu berdasarkan keakraban jenis penyimpangannya. Nah, jadi jawabannya sudah jelas yang E, yaitu penyimpangan negatif. Langsung kita masuk soal nomor 2. Metode penelitian yang memungkinkan peneliti memanipulasi variabel dan akibat-akibatnya adalah metode A. deskriptif, ini bersifat menceritakan. B. eksperimen, ini melakukan praktek atau terjun langsung. C. itu historis, ini berbau masa lalu. D. korelasional, itu menghubungkan. Atau yang E. observasi. Nah, jadi menurut kalian apa jawabannya? Ini terdapat di pembelajaran sosiologi kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah option yang B, eksperimen. Apa alasannya Kak? Atau apa penjelasannya Kak? Begini, metode eksperimental bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Manipulasi adalah mengubah secara sistematis sifat-sifat atau nilai-nilai variabel bebas. Kontrol merupakan kunci metode eksperimental sebab tanda kontrol manipulasi dan observasi akan menghasilkan data yang meragukan. Jadi di sini di penelitian eksperimen ini misalnya contohnya seperti ini, adik-adik. Misalnya kakak mau meneliti minat belajar sejarah kelas 12 IPS 1 dan 2. Nah, meneliti tentang minat belajar sejarah kelas IPS 1 dan 2 pada mata pelajaran sejarah wajib. Nah, yang satu itu kakak yang ngajar, kakak yang langsung mengolah datanya, yang satu lagi tetap guru yang biasa masuk yang ngajar. Nah, lalu dibandingkan hasilnya atau tapi datanya nanti bisa dimanipulasi salah satu untuk mendapatkan hasil penelitian. Nah, kita masuk kepada soal nomor 3, tahap di mana anak mulai pandai meniru dan mengenali significant other. Dalam klasifikasi tahapan sosialisasi, George Herbert Mead diistilahkan dengan A. preparatory stage, B. play stage, C. game stage, D. generalized order, atau E. generalized stage. Nah, preparatory itu tahap persiapan, play stage itu dia tahap meniru, ya, tahap meniru. Game stage itu tahap bermain peran. Generalized order itu adalah tahap dewasa di mana kita mulai mengenali kewajiban kita dan juga kewajiban orang lain. Jadi di sini tahap meniru itu jawabannya itu adalah yang B atau play stage. Oke, sampai di sini kalian paham? Kalau ada yang masih belum paham silahkan ditanyakan atau di komen. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus memberikan update soal-soal TKA 2019 untuk kalian pelajari demi menghadapi UTBK 2021 di mana TKA kembali
diujikan. Soal nomor 4, setelah masuk dalam geng Nero, perilaku Arum menjadi garang, sewenang-wenang terhadap siapapun yang ditemuinya. Fenomena tersebut bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan oleh A. Sosialisasi yang tidak sempurna. B. Anomi. Anomi ini adalah keadaan di mana orang tidak lagi percaya kepada nilai dan norma atau keadaan yang kacau bisa juga. C. Pelabelan. Ini pelabelan maksudnya pemberian gelar yang buruk. D. Subkultur menyimpang. Atau E. Ikatan sosial yang berbeda. Nah, di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 itu adalah yang D, atau subkultur menyimpang, di mana dia menjadi menyimpang setelah masuk ke geng Nero. Nah, bukan masalah dari keluarganya. Nah, ada juga penyebab orang melakukan perilaku menyimpang itu karena dia tidak, misalnya keluarganya broken home. Jadi orang tuanya kurang dia mendapatkan pendidikan yang kurang dari orang tuanya sehingga dia menjadi anak yang pencuri, itu bisa juga. Nah, tapi di sini kan dia menyimpang setelah masuk ke dalam sebuah geng. Jadi jawabannya yang D. Nomor 5. Cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh itu tanpa berpikir secara kritis dan rasional, masuk akal maksudnya ya. Disebut A. Imitasi, B. Identifikasi, C. Sugesti, D. Motivasi, atau E. Simpati. Imitasi artinya meniru secara keseluruhan, identifikasi artinya meniru secara sebagian. Mungkin kalian mengidolakan Cristiano Ronaldo, jadi kalian meniru gaya rambutnya, itu sudah bisa identifikasi. Maaf, sorry kakak terbalik di sini ya, terbalik. Di sini identifikasi itu meniru secara keseluruhan, nah imitasi itu meniru secara sebagian. Kenapa begitu? Karena identifikasi itu berasal dari kata identik atau sama. Ya, jadi imitasi yang Cristiano Ronaldo tadi, yang ketika kalian melihat Cristiano Ronaldo, kalian senang, kalian idolakan dia, lalu dia mempunyai gaya rambut yang bagus, kalian tiru. Tetapi tidak semuanya, gaya bicaranya, tidak mungkin cara dia bersikap, tapi kalau sudah meniru secara keseluruhan itu disebut dengan identifikasi. Nah, sugesti artinya mempengaruhi, motivasi memberikan semangat, simpati itu adanya rasa tertarik. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C, sugesti. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan. Itu yang disebut dengan sugesti. Biasanya orang-orang yang memberikan sugesti itu seperti dokter ya, atau para motivasi, bisa juga misalnya rajin sholat, rajin mendekatkan diri. Nah, lalu kalian melaksanakannya, itu berarti sugesti. Nah, di sini ada kakek seorang pejabat, anaknya karyawan, cucunya pengamen. Hal di atas menggambarkan terjadinya A. Mobilitas sosial vertikal naik intragenerasi, B. Mobilitas sosial vertikal naik antar generasi, C. Mobilitas sosial vertikal turun intragenerasi, D. Mobilitas sosial vertikal turun antar generasi, atau E. Mobilitas sosial horizontal antar generasi. Nah, di sini mobilitas sosial vertikal naik intragenerasi itu dia berasal dari satu generasi yang sama. Nah, di sini ada 3 generasi, berarti tidak. Nah, di sini mobilitas sosial vertikal naik antar generasi, sedangkan yang kita lihat adalah turun. Nah, dari kakek ke cucunya itu dari pejabat ke pengamen. Yang C di mana salahnya? Vertikal turun intra. Nah, salahnya di intra. Kenapa? Kalau intra itu satu generasi yang sama. Misalnya kalian itu dilihat nih, misalnya kalian pejabat. Nah, jadi dilihat dulu kalian pernah jadi pedagang asongan, lalu kalian menjadi pengusaha enceran, lalu jadi pengusaha besar, itu yang intragenerasi. Atau juga misalnya anak-anak dalam satu keturunan yang sama, bisa juga. Nah, D mobilitas sosial vertikal antar
vertikal turun antar generasi. Nah, ini jawabannya. Kalau di mana salahnya, Kak? Mobilitas sosial horizontal antar generasi. Kalau horizontal berarti tidak ada penurunan. Horizontal itu dia artinya statusnya sama. Misalnya seorang guru di SMA A pindah ke SMA B, itu horizontal. Ya, intinya horizontal, tidak ada penurunan, sedangkan di soal itu ada penurunan. Nah, nomor 7, mobil terbang telah dibuat oleh pabrikan kenamaan Jerman, BMW. Namun sebelum digunakan masyarakat secara luas, dalam hal ini mobil terbang tergolong dalam A. Discovery atau penemuan baru, B. Invention, pengakuan masyarakat, C. Innovation, pengembangan, D. Revolusi, yaitu perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat, atau E. Modernization. Jawabannya itu discovery. Kenapa? Karena ini mobil terbang telah dibuat namun belum digunakan, berarti baru ditemukan. Kalau invention, mobil terbang itu nanti dipakai oleh masyarakat. Kalau innovation, mungkin ada bus terbang lagi setelah mobil terbang, pengembangan dari mobil terbang. Oke, sampai di sini paham? Kalau tidak paham jangan sungkan-sungkan untuk komen, karena YouTube ini sengaja kakak buat untuk memudahkan kalian dan membantu perjuangan kalian untuk UTBK 2021. Semangat guys. Nomor 8, berikut yang merupakan contoh kontravensi adalah A. Pertikaian antar milisi di Timor Lorosae, B. Teror yang dilakukan oleh sekelompok provokator, C. Persaingan memperebutkan kejuaraan basket, D. Perebutan antar warga untuk mempertahankan prinsip, atau E. Perasaan takut menghadapi lawan. Nah, pertikaian itu udah jadi konflik, ya. Konflik artinya konflik itu terjadi antara dua orang di mana salah satu pihak itu proses sosial, ya. Konflik itu proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menginginkan untuk menyingkirkan pihak lain. Berarti A itu konflik, bukan kontravensi. B. Teror yang dilakukan oleh sekelompok provokator. Nah, dia juga bukan semacam teror. Yang C. Persaingan memperebutkan kejuaraan. Ini basket, ini kompetisi di mana persaingan secara sehat. D. Perdebatan untuk mempertahankan prinsip hidup. Nah, kontravensi ini apa sebenarnya? Kontravensi ini adalah rasa tidak senang yang disembunyikan. Nah, berarti lebih dekatnya itu ke E jawabannya. Itu perasaan takut menghadapi lawan yang tangguh. Selanjutnya di sini pasca tertangkap basah nomor 9 ya. Mengkonsumsi katilon, Raffi Ahmad digelandang pihak yang berwenang untuk menjalani rehabilitasi di BNN. Ditinjau melalui sudut pengendalian sosial, rehabilitasi tergolong dalam A. Preventif sebelum terjadi, B. Resesif itu setelah terjadi, C. Komplasi, D. Pervasi, atau E. Edukasi. Preventif bukan, edukasi bukan, kompulasi bukan, resesif itu dia dengan lebih cenderung dengan kekerasan. Nah, di sini jawaban yang tepat itu pervasi, di mana dibawa ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Di situ dia direhabilitasi atau diberikan masukan lagi ataupun obat-obatan, disosialisasikan lagi tentang aturan bahaya narkoba berkali-kali dan diobati untuk sembuh dan diperingati untuk tidak mengulangi, itu disebut dengan pervasi. Oke, soal nomor terakhir di sini, Nadia selalu mengikuti upacara labuan di Pantai Parangkusumo yang digelar setiap tahun sekali. Tindakan Nadia didasarkan pada rasionalitas berorientasi, A. Formal, B. Instrumental, C. Nilai, D. Tradisional, atau E. Afeksi. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 itu adalah D. Kata kuncinya itu upacara labuan di Parangtritis yang digelar setiap tahun, berarti berkaitan dengan tradisi. Oke, sekian dulu pembahasan soal UTBK asli kita 2019 TKA Sosiologi. Semoga ini bisa membantu kalian. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini dapat terus berkembang dan membantu kalian untuk persiapan UTBK 2021. Jangan pernah menyerah selagi masih ada waktu untuk belajar. Jangan sekali-sekali menganggap remeh hal-hal yang belum kalian jalani. Oke?
kakak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Thanks for watching guys.